Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Untuk pertemuan kelima ini masih kita membahas materi tentang sikap dan perilaku wirausaha. Kalau kemarin kita banyak mengulik tentang mindset dan juga tentang wirausaha yang menginspirasi, di sini kita langsung untuk membahas ke dalam sikap dan perilaku wirausaha. Di sini saya membagi menjadi dua video, yaitu pertemuan yang kelima dan juga pertemuan yang keenam, di mana untuk yang sikap itu pertemuan kelima, kemudian yang perilaku itu pertemuan keenam. Nah, untuk yang kelima ini kita membahas tentang sikap. Nah, untuk sikap wirausaha, sebenarnya sikap dan perilaku itu hampir sama, tetapi ada juga bedanya. Kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama itu sikap wirausaha. Di sini saya bacakan, yaitu sikap wirausaha adalah respon seorang wirausaha yang terkait dengan informasi, kejadian, kritikan, cara pandang, dan pola pikir atau mindset wirausaha terhadap hal yang dihadapinya selama atau ketika akan menjalankan usaha. Jadi kalau sikap itu merupakan sebuah respon ketika ada misalkan kejadian atau mungkin ketika ada kritikan atau masukan atau mungkin sesuatu hal yang terjadi di sekitar kalian, kemudian kalian itu merespon seperti apa respon kalian, berarti itu adalah sikap. Berarti kalian menyikapi kejadian atau masukan, kritikan itu seperti apa? Berarti itu namanya sikap. Nah, di sini berarti kalau sikap wirausaha itu bagaimana seorang wirausaha itu merespon apa yang ada di sekitarnya atau apa yang ada di dunia usahanya terkait dengan usaha yang dilakukan. Nah, di sini kalau misalkan nanti di pertemuan berikutnya tentang perilaku, berarti istilahnya perilaku itu bagaimana cara mengaplikasikan sikap. Jadi lebih ke action kalau perilaku itu. Nah, terus kemudian langsung saja ada banyak sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai wirausaha. Jadi, kalau misalkan kalian akan dan juga sedang menjadi seorang wirausaha, itu kalian harus mempunyai sikap wirausaha. Di sini ada banyak sekali sikap wirausaha yang setidaknya itu kalian miliki. Oke, memang tidak semuanya, tetapi beberapa itu setidaknya harus kalian miliki. Di sini saya hanya menyampaikan beberapa sikap saja contohnya. Misalkan di sini ada jujur, disiplin, ingin tahu, menghargai pekerjaan, orientasi ke depan, keteguhan, mandiri, toleransi, dan bersikap terbuka. Ini adalah beberapa contoh saja. Mungkin di sumber lain seperti di internet atau mungkin di buku-buku itu masih banyak contoh sikap wirausaha. Nah, berikut penjelasan singkatnya. Di sini saya hanya mencantumkan beberapa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi kalau misalkan nanti di sumber yang lain ada yang lebih dari ini, itu juga bisa kalian pelajari lebih lanjut. Nah, untuk yang pertama adalah jujur. Nah, ini sikap jujur itu sangat penting, tidak hanya dalam dunia wirausaha, di dalam kehidupan kalian pun sikap jujur itu sangatlah penting. Bahkan ketika kalian di sekolah, di dalam kelas, itu utamakan yang namanya sikap jujur. Mulai dari hal yang paling sederhana, misalkan kalian di dalam kelas, misalkan kalian mengerjakan ulangan atau mungkin kalian menggunakan uang misalkan, atau mungkin kalian uh, terlibat dalam sebuah pembicaraan dengan teman kalian misalkan. Nah, di sini utamakan yang disebut dengan sikap jujur ini. Jadi, kejujuran itu hal utama dalam memulai usaha atau menjadi seorang wirausaha yang sukses. Nah, ini adalah hal yang utama. Kalau kalian itu tidak jujur, maka nanti bisa dikatakan kalian itu suatu saat nanti, mungkin tidak sekarang atau
mungkin tidak dalam waktu yang dekat, tetapi pada suatu saat nanti kalian akan mendapatkan efek atau dampaknya ketika kalian itu menjadi seorang wirausaha yang tidak jujur. Nah, jujur dalam berwirausaha artinya mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana adanya. Misalnya, bila berdagang, barang yang baik harus dikatakan baik, dan barang yang rusak itu harus dikatakan rusak. Nah, contohnya sederhana seperti itu, kalian berjualan, menjual barang misalkan. Nah, ketika kalian menjelaskan barang tersebut kepada pembeli atau kepada konsumen, bicaralah yang jujur, jangan menutup-nutupi. Misalkan kalian berdagang sesuatu produk A, kemudian ada cacatnya misalkan, kalian bilang kepada konsumen tersebut, entah konsumen itu mau menerima atau tidak, itu adalah konsekuensi, tapi kalian sudah berusaha memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, terus kemudian selain itu, jika berjanji dalam bisnis itu tidak mangkir. Sifat jujur ini akan mendatangkan kepercayaan konsumen. Jadi kalau misalkan kalian akan memulai kerjasama dengan orang lain atau menjalin sebuah kesepakatan dengan bisnis lain, nah maka di sini kalian juga harus mengutamakan yang namanya kejujuran. Kalau misalkan kalian itu tidak jujur, sebesar apapun kalian berusaha menutupi, suatu saat nanti itu juga akan terbongkar atau diketahui. Nah, jadi kalian harus mengutamakan yang namanya sikap jujur. Tidak hanya mungkin di aspek wirausaha, tetapi juga di dalam setiap sendi kehidupan kalian. Jadi saya pesan untuk kalian itu harus jujur. Sudah ya. Jadi sikap wirausaha yang harus dimiliki, yang pertama itu adalah jujur. Kalian misalkan menimbang barang, misalkan 1 kilo, ya kalian timbang itu sebesar 1 kilo. Jangan mengurangi takaran, jangan melebihkan takaran. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah disiplin. Di sini saya bacakan dulu. Sewaktu sekolah, siswa diajarkan untuk selalu disiplin. Disiplin memang kunci dalam menghadapi kehidupan. Ada manajemen diri, manajemen uang, dan juga manajemen waktu. Ketika kalian sekolah, itu kan sekolah menuntut kalian untuk disiplin. Contoh sederhana adalah disiplin waktu. Ketika sekolah itu masuk jam 7, maka kalian juga harus disiplin untuk masuk atau datang tiba di sekolah itu sebelum jam 7, biar nanti kalian masuk kelas itu tidak lebih dari jam 7. Itu adalah disiplin waktu. Kemudian misalkan disiplin uang, misalkan kalian diberikan sangu atau uang saku oleh orang tua kalian, maka juga kalian harus disiplin uang itu. Kalau misalkan yang 5.000 itu harus misalkan kalian tabung, maka kalian juga harus disiplin. Oh, berarti saya harus menabung 5.000 itu. Jadi itu suatu hal yang penting. Begitu juga disiplin untuk hal yang lain. Jadi kalian harus biasakan yang namanya disiplin ini. Jujur dan juga disiplin itu sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Kalau kalian nanti disiplin, maka nanti jujur itu juga akan mengikuti. Kemudian kemajuan usaha yang dicapai tidak hanya sekedar dengan kerja keras ingin hasil yang baik, tapi juga harus diikuti dengan disiplin yang tinggi. Nah, jadi di sini tidak hanya ngoyo, tidak hanya bekerja, tetapi kalian juga harus melakukan yang namanya kedisiplinan. Ingatlah bahwa Anda tidak memiliki atasan yang akan menegur jika Anda telat datang ke tempat kerja, ini contohnya, atau saat Anda lalai dalam bertugas. Maka kedisiplinan menjadi hal utama dalam pekerjaan Anda di bidang wirausaha ini. Katakanlah misalkan kalian menjanjikan jadwal misalkan pada beberapa orang karyawan kalian. Kemudian kalian sebagai bos misalkan, kalian juga harus disiplin untuk menaati peraturan tersebut meskipun kalian yang buat. Nah, maka nanti karyawan kalian itu juga akan
mengikuti kalau misalkan pimpinannya itu orang yang disiplin. Nah, jadi di sini kalian juga harus membiasakan tidak hanya jujur tetapi juga disiplin. Disiplin tidak hanya waktu, bisa disiplin terhadap benda atau mungkin terhadap dirinya sendiri, disiplin. Nah, kalau misalkan kalian pada prosesnya harus melakukan ini, berarti kalian juga disiplin, kalian lakukan. Kalau misalkan kalian tidak harus melakukan ini, berarti kalian juga harus tidak melakukan si kegiatan tersebut. Nah, itu contoh disiplin. Kemudian yang selanjutnya adalah ingin tahu. Jadi seorang wirausaha itu harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Itu rasa ingin tahu itu bisa disikapi dengan mencari berbagai informasi dari manapun atau mungkin menanyakan dari siapapun. Nah, itu adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tentang suatu hal maka akan membuat orang berusaha mencari solusi jawaban hal tersebut sehingga akan mendapatkan pengetahuan yang baru yang belum diketahui sebelumnya. Jadi misalkan ada sebuah permasalahan, itu maka seorang wirausaha yang baik itu pengen tahu bagaimana sih solusi atau bagaimana sih alternatif pemecahan masalah tersebut. Jadi kalau misalkan seseorang itu sudah terbiasa mendapatkan bagaimana cara mendapatkan informasi atau mendapatkan solusi, atau misalkan terbiasa menyikapi permasalahan itu dengan hal-hal tertentu misalkan, nah itu juga akan mengasah skill dari wirausaha tersebut. Jadi harus selalu ingin tahu. Kemudian para wirausaha sangat lekat dengan rasa ingin tahu karena rasa itu akan mendorong mereka untuk mengobservasi atau mengamati, meneliti dan mencari tahu lebih terdalam terhadap suatu fenomena atau masalah. Jadi misalkan ada suatu kejadian atau mungkin apa saja yang ada di sekitarnya atau mungkin dari berbagai sumber media, entah itu atau mungkin buku. Nah, itu semua akan memunculkan rasa ingin tahu. Kalau misalkan seorang wirausaha itu mempunyai keingintahuan yang besar, maka nanti istilahnya pemikirannya itu menjadi terbuka. Kemudian dia bisa menyikapi suatu hal itu dengan baik. Jadi nanti rasa ingin tahu itu nanti juga akan berefek pada kreativitas seorang wirausaha tersebut. Dia ingin melakukan hal baru atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu juga sebagai dampak dari rasa ingin tahu yang tinggi. Terus kemudian yang selanjutnya adalah menghargai pekerjaan. Ini juga sangat penting. Jadi passion dan juga loyalitas itu juga penting. Salah satu sikap yang membuat wirausaha bertahan sampai jangka waktu tertentu atau adalah keinginan besar terhadap sesuatu atau yang disebut passion. Orang yang memiliki kemampuan itu dinamakan passionate. Orang yang memiliki passion pasti akan menghargai pekerjaannya. Ketika ia menghargai pekerjaan, maka ia tidak akan setengah-setengah dalam menjalani pekerjaan tersebut. Jadi di sini ketika kalian berwirausaha itu pastikan kalian punya passion dalam wirausaha tersebut. Jadi kalau misalkan kalian itu mempunyai keinginan atau ketertarikan terhadap suatu bidang wirausaha tertentu, maka kalian itu akan berusaha untuk kalian kan mencintai pekerjaan tersebut, maka kalian akan berusaha untuk mengembangkan, kalian akan berusaha untuk menghargai. Jadi menganggap pekerjaan itu sebuah hal yang juga berharga dalam hidup kalian. Jadi di sini itu menghargai pekerjaan, passion sesuai dengan passion kalian, atau mungkin kalian menjadi seorang yang loyal itu juga sangat penting dalam dunia wirausaha. Jadi menghargai pekerjaan itu salah satu sikap yang kalian punyai ketika kalian itu menjadi seorang wirausaha. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah orientasi ke depan.
Jadi tadi saya sudah menyinggung tentang rasa ingin tahu. Nah, di sini orientasi ke depan itu juga merupakan salah satu mungkin implikasi daripada sifat ingin tahu. Jadi pikirannya itu ke depan, menatap ke depan, apa sih nanti yang terjadi di masa depan, itu kira-kira apa yang harus saya lakukan. Nah, terus kemudian juga sifat ke depan ini harus disertai dengan rasa optimis. Kemudian melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha, tidak hanya bagaimana ngawang-ngawang tentang ke depan tadi, tetapi juga mempunyai strategi atau mempunyai pikiran atau mempunyai ini perencanaan agar nanti ke depannya itu bisa istilahnya apa ya, bisa teraih dengan baik. Jadi pandangan yang jauh ke depan akan membuat wirausaha tidak cepat puas dengan karsa dan karya yang sudah ada. Untuk menghadapi pandangan jauh ke depan, seseorang wirausaha akan menyusun perencanaan dan strategi yang matang agar langkah-langkah itu jelas untuk dilaksanakan. Jadi harus dipertimbangkan dengan baik dan penuh perhitungan alias tidak gerusa-gerusu. Jadi ketika kalian atau seorang wirausaha itu mempunyai pandangan ke depan, orientasi ke depan, maka wirausaha itu menyiapkan strategi, menyiapkan perencanaan dan juga langkah-langkah yang sekiranya apa yang harus dilakukan atau apa yang harus ditempuh untuk mencapai hal yang ada di depan tersebut. Tetapi di sini juga harus dipertimbangkan atau dipikirkan dengan matang alias tidak gerusa-gerusu agar apa yang kalian rencanakan itu tidak mudah untuk gagal. Nah, itu juga salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, karena sangat penting untuk merencanakan apa yang ada di depan agar kegagalan itu bisa diminimalkan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah teguh dalam bertekad. Nah, jadi di sini jika kreatif itu harga mati, maka tekad itu adalah kunci. Seorang wirausaha harus teguh dalam memegang tekadnya. Jadi biasanya seorang wirausaha itu mempunyai tekad yang kuat. Nah, itu harus dipegang dengan teguh, harus istilahnya harus dibulatkan tekadnya, harus diteguhkan tekadnya. Jangan mudah terombang-ambing, jangan mudah untuk dipengaruhi atau jangan mudah untuk ragu-ragu. Nah, tanpa tekad, wirausaha tidak akan mungkin menembus batas di luar bayangan kebanyakan orang. Bahkan tidak akan mampu berkorban hanya demi mengantarkan pesanan atau memasarkan sebuah produk atau jasa. Jadi tekad itu pilihan didasari semangat dan juga strategi yang tepat. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah punya tekad untuk berwirausaha, maka peganglah tekad kalian itu. Jangan mudah ragu-ragu, jangan mudah terombang-ambing dengan berbagai macam omongan dari depan, belakang, kanan, kiri. Jadi kalau misalkan kalian menganggap itu hal yang baik, jadi bulatkan tekad kalian, harus teguh dalam memegang tekad tersebut. Nah, itu adalah juga sikap yang dimiliki oleh wirausaha. Kemudian selanjutnya adalah bersikap dan berpikiran terbuka. Jadi tidak hanya kita mempunyai mindset positif terhadap dunia usaha, maka di sini harus berpikiran terbuka. Nah, berpikiran terbuka itu seperti apa? Jadi mereka harus adaptif, menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, misalkan fleksibel itu tidak kaku. Jadi kalau misalkan sekarang perkembangan zamannya itu seperti ini, maka kita juga harus sebisanya itu mengikuti. Tetapi juga kalian harus punya istilahnya prinsip. Meskipun harus fleksibel, tapi prinsip jangan juga ditinggalkan. Kemudian dinamis atau berubah, tidak statis. Kalau statis kan tetap, maka kalau dinamis itu berubah. Jadi di sini kalian harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Terus kemudian kalian itu tidak kaku terhadap apa yang kalian yakini. Memang prinsip penting, tetapi juga istilahnya untuk keluasan dari aplikasi prinsip itu juga penting. Kalau kalian kaku, maka
kalian akan mudah ditinggalkan seperti itu. Boleh saja santai kalau dilihat dari penampilan luar, tapi sebenarnya seorang wirausaha itu sedang mengamati lingkungan di sekitarnya. Bagaimana lingkungan itu sekarang, bagaimana keadaan masyarakat itu sekarang. Mereka yang berpikiran terbuka mau banyak membaca dan menulis serta mau mendengar atau mau artinya mau mendengar semua masukan, kritik, saran dari berbagai kalangan. Jadi seorang yang berpikiran terbuka itu salah satunya itu adalah mau membaca atau mencari informasi, kemudian mengaplikasikan apa yang dipikirkan itu mungkin bisa dalam bentuk tulisan. Kemudian yang terpenting itu mau mendengarkan. Jadi orang yang terbuka itu mau mendengarkan kritikan, saran, kemudian masukan dari berbagai kalangan. Kemudian masukan, kritikan itu disikapi seperti apa. Nah, itu tergantung dari wirausaha tersebut atau tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Jadi mau mendengarkan itu juga merupakan salah satu kunci untuk seseorang itu berpikiran dan bersikap terbuka. Jadi tidak menutup diri, kemudian meyakini si A ya tetap berpegangan pada A tersebut, meyakini B ya tetap berpegangan pada B tersebut. Jadi kita harus mau menyesuaikan diri terhadap apa yang ada di lingkungan, apa yang terjadi di sekitar. Nanti kemudian maka akan disikapi bagaimana sih yang terbaik ketika keadaan itu seperti ini sekarang, atau mungkin ketika nanti kedepannya itu kemungkinan itu seperti ini, maka apa yang akan kita lakukan. Berarti itu kalian juga termasuk mempunyai pikiran yang terbuka. Sudah? Nah, itu mungkin contoh saja beberapa sikap dari seorang wirausaha. Jadi misalkan nanti kalian mendapatkan sumber yang lain yang juga menambahkan sikap-sikap yang lain, misalkan mandiri atau apa, tidak apa-apa, silahkan kalian pahami, kalian resapi semua itu. Yang penting itu bermanfaat buat kalian ketika nanti kalian menjadi seorang wirausaha. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Semoga ini bisa kalian pahami dengan baik, bisa bermanfaat untuk kalian suatu saat nanti. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.